Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori belajar dari teori Jean Piaget. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan yaitu pertama Eva Sukmawati Agustin dengan NIM 21520000038. Lalu anggota kami yang kedua yaitu Alma Fitri Nur Sabila dengan NIM 21520000047. Kemudian saya Emmanuel Haji Sadewa dengan NIM 21520000052. Lalu ada Tony Anang Satria dengan NIM 21520000059. Dan yang terakhir yaitu Vera Margareta dengan NIM 21520000067. Baik, pada pembahasan materi kali ini kami mencakup ada 9 materi, yaitu pertama pengertian IPA, kedua karakteristik IPA, ketiga yaitu hakikat pembelajaran IPA di SD, keempat tujuan pembelajaran IPA di SD, dan kelima teori belajar Piaget, keenam tahap sensori motor, yang keenam yaitu tahap operasional tahap, dan ketujuh yaitu tahap operasional konkret, 8 cara pembelajaran IPA berdasarkan teori Piaget, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan teori Piaget. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata Inggris yaitu natural science. Artinya, ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, sedangkan science artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam atau sains dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Menurut Romher atau Hendro Darmojo dan Henny R.E. Kaligis pada tahun 1993, science is collection of well-established theories which explain. Ilmu pengetahuan alam dikenal dengan istilah sains, merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan hasil eksperimen. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan tidak melupakan hakikat dari ilmu pengetahuan alam saat pelaksanaan pembelajaran. Dalam perkembangannya, sains sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi dapat disimpulkan bahwa sains atau IPA yaitu sekumpulan pengetahuan kealaman di mana suatu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya yang memiliki hubungan kausal yang tumbuh sebagai hasil eksperimen dan observasi yang dapat dikembangkan oleh metode tertentu yang dapat diuji kebenarannya. Masuk materi yang kedua yaitu karakteristik IPA. Cara siswa belajar antar mata pelajaran satu dengan yang lainnya, IPA memiliki karakteristik tersendiri untuk membedakan dengan mata pelajaran lain. Menurut Patabundu pada tahun 2006 menyatakan bahwa ada 3 karakteristik utama sains, yaitu yang pertama, memandang bahwa setiap orang mempunyai kewenangan untuk menguji validitas atau kesahihan prinsip dan teori ilmiah meskipun kelihatannya logis dan dapat dijelaskan secara hipotesis. Teori dan prinsip hanya berguna jika sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, memberi pengertian adanya hubungan antara fakta-fakta yang diobservasi yang memungkinkan penyusunan prediksi sebelum sampai pada kesimpulan. Teori yang disusun harus didukung oleh fakta-fakta dan data yang teruji kebenarannya. Yang ketiga, makna bahwa teori sains bukanlah kebenaran yang akhir, tetapi akan berubah atas dasar perangkat pendukung teori tersebut. Hal ini memberi penekanan pada kreativitas dan gagasan tentang perubahan yang telah
lalu, dan kemungkinan perubahan di masa yang akan datang, serta pengertian tentang perubahan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat pembelajaran IPA di SD. Menurut Syaiful Sagala 2010 halaman 61, pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Menurut Sri Sulistyorini 2007 halaman 8, pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan anak secara penuh atau active learning. Dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran yang mampu memberi kesempatan pada anak didik untuk melakukan keterampilan proses meliputi mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai, dan pengetahuan alam yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada menurut Hendro Darmojo dan Jerry R.E. Kaligis 1993 halaman 7. Pembelajaran IPA didasarkan pada hakikat IPA sendiri, yaitu dari segi proses, produk, dan pengembangan sikap. Pembelajaran IPA di sekolah dasar sebisa mungkin didasarkan pada pendekatan empirik dengan asumsi bahwa alam raya ini dapat dipelajari, dipahami, dan dijelaskan yang tidak semata-mata bergantung pada metode kausalitas, tetapi melalui proses tertentu. Misal observasi, eksperimen, dan analisis rasional. Dalam hal ini juga digunakan sikap tertentu, misal berusaha berlaku subjektif, mungkin dan jujur dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data. Proses dan sikap ilmiah ini akan melahirkan penemuan-penemuan baru yang menjadi produk IPA. Jadi dalam pembelajaran IPA, siswa tidak hanya diberi pengetahuan saja atau berbagai fakta yang dihafal, tetapi siswa dituntut untuk aktif dan menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala-gejala alam. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya, nomor 4, ada mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteratannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang keenam, memperoleh bakal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vera. Teori belajar Piaget. Menurut Piaget, dalam belajar dan pembelajaran, Sri Budiningsih 2005 halaman 36, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umumnya. Pola dan tahapan-tahapan ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berbeda di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif ini menjadi 4. Kelompok tahapan dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Tahapan sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangannya, anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi objek. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimilikinya antara lain 1. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. 2. Mencari rangsangan melalui sinar, lampu, dan suara. 3. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. 4. Mengidentifikasikan sesuatu dengan manipulasinya. 5. Memperhatikan objek sebagai hal yang tepat, lalu ingin merubah tempatnya. Contoh, anak mengetahui bahwa benda bersinar yang tergantung di atasnya adalah lampu. Bila kita menunjukkan bulan kepadanya, anak akan mengatakan bahwa bulan adalah lampu. Piaget membagi tahap sensori motor dalam 6 periode, yaitu A. Periode 1 refleks umur 0 sampai 1 bulan. Periode paling awal tahap sensori motor adalah periode refleks. Ini berkembang sejak bayi lahir sampai sekitar berumur 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kembangnya bersifat refleks, spontan, tidak disengaja, dan tidak terbedakan. Tindakan seorang bayi didasarkan pada adanya rangsangan dari luar yang ditanggapi secara refleks. B. Periode 2, kebiasaan. Umur 1 sampai 4 bulan. Pada periode perkembangan ini, bayi mulai membentuk kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang sesuatu tindakan. Pada periode ini pula, koordinasi tindakan bunyi mulai berkembang dengan penggunaan mata dan telinga. Bunyi mulai mengikuti benda yang bergerak dan matanya. Ia juga mulai mendengarkan kepala ke sumber suara yang ia dengar. Ini merupakan suatu tahap penting untuk menumbuhkan konsep benda. C. Periode 3, reproduksi kejadian yang menarik, umur 4 sampai 8 bulan. Pada periode ini, seseorang bayi mulai menjamah dan manipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Tingkah laku bayi semakin berorientasi pada objek dan kejadian di luar tubuhnya sendiri. Ia menunjukkan koordinasi antara penglihatan dan rasa. D. Periode 4, koordinasi sekmata, umur 8 sampai 12 bulan. Pada periode ini, seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. Ia sudah mulai menggunakan sarana untuk mencapai suatu hasil. Sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil diperoleh dari koordinasi sekma-sekma yang telah ia ketahui. Bayi mulai mempunyai kemampuan untuk menyatukan tingkah laku yang sebelumnya telah diperoleh untuk mencapai tujuan tertentu. Pada periode ini, seorang bayi mulai membentuk konsep tentang tatapannya, permanensi suatu benda, dari kenyataan bahwa dari seorang bayi dapat mencari benda yang tersembunyi, tampak bahwa ini mulai mempunyai konsep tentang ruang. E. Periode 5, eksperimen. Umur 12 sampai 18 bulan. Unsur pokok pada periode ini adalah mulainya anak memperkembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan cara mencoba-coba eksperimen. Pada periode ini, anak lebih mengamati benda-benda di sekitarnya dan mengamati bagaimana benda-benda di sekitarnya bertingkah laku dalam situasi yang baru. F. Periode
representasi. Umur 18-24 bulan. Cara mental seseorang anak mulai dapat menggambarkan suatu benda dan kejadian dan dapat menyelesaikan suatu persoalan dan gambaran tersebut. Konsep benda pada tahapan ini sudah maju. Representasi ini memberikan anak untuk mencari dan menemukan objek-objek yang tersembunyi. Sedangkan konsep keruangan, anak mulai sadar akan gerakan suatu benda sehingga dapat mencarinya secara masuk akal bila benda itu tidak kelihatan lagi. Karakteristik anak yang berbeda pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 1. Berpikir melalui perbuatan atau gerak. 2. Perkembangan fisik yang dapat diamati adalah gerak refleks sampai ia dapat berjalan dan berbicara. 3. Belajar mengkoordinasi akal dan gerakannya. 4. Cenderung intuitif, ekosentris, tidak rasional, dan tidak logis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eva. Selanjutnya, tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Ciri pokok perkembangannya adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan konsep intuitif. Tahap praoperasional ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Tahap prakonseptual 2-4 tahun, di mana representasi suatu objek dinyatakan dengan bahasa, gambar, dan permainan khayalan. 2. Tahap intuitif 4-7 tahun. Pada tahap ini, representasi suatu objek didasarkan pada persepsi pengalaman sendiri, tidak pada penalaran. Karakteristik anak pada tahap ini adalah sebagai berikut. A. Anak dapat mengaitkan pengalaman yang ada di lingkungan bermainnya dengan pengalaman pribadinya. B. Anak belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran yang dapat dibalik atau reversibel. C. Anak belum mampu melihat 2 aspek dari satu objek atau situasi sekaligus dan belum mampu menalar atau reasoning secara individu dan deduktif. D. Anak juga belum mampu membedakan antara fakta dan fantasi. E. Anak belum memiliki konsep kekekalan atau kuantitatif materi luas, berat, dan isi. F. Anak mampu memberi alasan mengenai apa yang mereka percayai. Tahap operasional konkret. Umur 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangan anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Ciri operasi konkret yang lain yaitu A. Adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. B. Bilangan. C. Seriasi. D. Ruang, waktu, dan kecepatan. E. Penalaran. F. Sosialisme. Selanjutnya dibacakan oleh Sadewa. Baik, terima kasih untuk Mbak Eva atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget. Seorang guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan itu benar atau tidak, dan mereka apakah mengalami kesulitan atau tidak. Seorang guru harus berbuat apa yang dijelaskan oleh Piaget, yaitu memberikan kesempatan kepada anak menemukan sendiri jawabannya. Sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali atau meninjau bagaimana siswa dalam menemukan jawaban yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah ada contoh mengenai penerapan dari teori Piaget,
yang kami terapkan dalam pembelajaran IPA. Mencakup tingkat kelas yang kami ambil dari kelas 5 dalam semester pembelajaran, yaitu semester ganjil atau 1, mengambil sumber dari buku tematik terpadu kurikulum 13, dan kami mengambil subtema mengenai wujud benda dan ciri-cirinya yang dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran. Kami mengambil kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran dari pelaksanaan ini yaitu dengan melakukan percobaan untuk menguji perubahan wujud benda dengan sistematis dan penuh rasa ingin tahu. Siswa dapat mengetahui dan menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan wujudnya dengan pemikiran logis, dengan cermat dan teliti. Lalu deskripsi kegiatan yang akan dilakukan dalam contoh penerapan ini yaitu: pertama, ada kegiatan berdiskusi yang dimana siswa bekerja kelompok membentuk beranggota 4 orang. Yang kedua, mengamati beberapa jenis wujud benda yang mereka ketahui. Lalu mereka diminta untuk berdiskusi dan menuliskan hasil pemahaman mereka tentang wujud benda, sifat benda, dan memberikan contohnya serta perubahan wujud bendanya. Lalu deskripsi kegiatan yang kedua yaitu kegiatan eksplorasi. Tentu saja siswa selanjutnya melakukan percobaan dengan beberapa petunjuk aktivitas yang telah diberikan. Siswa diperbolehkan bereksplorasi menggunakan bahan yang berbeda dan memberi perlakuan yang berbeda. Siswa diminta mengamati proses dalam percobaan dan menulisnya dalam bentuk suatu laporan atau makalah. Siswa mempresentasikan hasil percobaan dan laporan mereka di depan kelas sehingga dapat direspon oleh kelompok lain atau siswa-siswa lainnya. Tentu dalam kegiatan ini siswa diingatkan untuk bersikap hati-hati dan menjaga keselamatan diri dan teman-temannya selama kegiatan berlangsung. Lalu melalui kegiatan ini apa yang diharapkan dari hasil penerapan teori Jean-Piaget? Yang pertama yaitu siswa diharapkan timbul sikap rasa ingin tahu dan terampil mencari informasi serta melakukan suatu pengamatan dan mencatat hasilnya secara sistematis. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama atau bersifat kooperatif dan berpikir secara saintifik dan sistematis dalam melakukan suatu percobaan secara bertahap dan proses pengamatan mereka. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mencari dan mencatat hasil temuan mereka dalam bentuk laporan hasil percobaan dengan teliti dan sistematis. Lalu akhirnya kita sampai pada benang merah materi pada kesempatan kali ini. Sains atau IPA yaitu sekumpulan pengetahuan kealaman di mana suatu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya yang memiliki hubungan kausal yang tumbuh sebagai hasil eksperimen dan observasi yang dapat dikembangkan oleh metode tertentu yang dapat diuji kebenarannya. Hakikat IPA sebagai produk ada 4, antaranya fakta, konsep, prinsip, dan teori. Teori Jean-Piaget menguraikan perkembangan kognitif dari bayi sampai dewasa. Secara garis besar, Piaget mengkelompokkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasi formal. Cara penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA SD yaitu guru harus berbuat seperti apa yang Piaget perbuat, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan jawabannya sendiri. Sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat
Dan kiranya kami juga memohon apabila ada kritik dan saran bisa diajukan di kolom komentar video kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.